Selamat malam saudara sekalian, selamat datang. Dan juga kepada tim Unitarian saya ucapkan selamat datang. Pendeta Istra tidak bisa hadir hari ini, padahal ingin datang tapi ada urusan penting, saya tidak bisa ditinggal. Kita hari ini acara debat yang keempat ya. Kalau saudara ingin mendapatkan yang 1, 2, 3, kami menjual VCD-nya. Yang 1, 2, 3 total itu 10 VCD, harga 100.000, jadi 10.000 per keping ya. Bisa menghubungi saudara Chandra yang syuting ini kalau mau VCD-nya. Dan sebelum kita masuk dalam acara, saya ingin memberikan beberapa pengumuman. Pertama, dalam acara debat ini seperti yang dulu-dulu, kami menekankan pada perdebatan antara tim Unitarian dengan Trinitarian. Biarpun nanti ada kesempatan dilemparkan kepada jemaat, tetapi itu tidak terlalu banyak. Jadi yang ditekankan perdebatannya bukan jemaat dengan kami atau bagaimana ya, tapi nanti tetap ada waktu untuk itu. Jadi nanti ada acara persembahan, lalu ada boleh dari jemaat boleh tanya ke sana ataupun ke sini. Lalu saudara, hari ini juga per topik ya. Jadi sudah mulai yang kedua kita per topik dan giliran kami yang memberikan topik. Kalau selesai nanti giliran yang sana memberikan topik dan seterusnya gitu ya. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan masuk ke dalam doa sebelum kita mulai dalam acara ini. Mari kita. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pada malam ini kami bisa bertemu kembali dalam acara debat yang keempat. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau hadir di sini. Dan kalau ada orang-orang yang ingin datang ke tempat ini, kami berdoa untuk mereka. Kiranya Engkau tolong sehingga mereka boleh sampai ke tempat ini secepatnya dan ikut bersama kami untuk mempelajari perdebatan ini. Kami berdoa supaya Engkau hadir, menyucikan, mengampuni kami semua satu persatu dari setiap dosa. Supaya jangan ada dosa tertinggal menjadi penghalang di dalam acara ini, dalam pemberitaan ataupun penerimaan daripada kebenaran. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu memenuhi, menguasai, memimpin, mengarahkan kami semua, memberikan pencerahan, memberikan pengurapan kepada yang bicara, sedemikian rupa sehingga pada akhirnya Tuhan kebenaran yang menang. Engkau tahu bahwa di sini diperdebatkan apakah pandangan Tritunggal disertai keilahian Kristus itu yang benar, atau pandangan Unitarian yang percaya Allah tunggal mutlak dan bahwa Yesus bukan Allah tapi hanya malaikat itu yang benar. Tuhan, kepada setiap pembicara, kepada setiap pendebat, kami berdoa Engkau memberikan pimpinan dalam berbicara, memberikan pengurapan, pada saat yang sama memberikan pencerahan, sehingga kebenaran disampaikan dengan sebaik-baiknya. Dan di samping itu pihak yang salah bisa melihat kebenaran dari lawannya dan kesalahan dari dirinya sendiri. Dan siapapun yang salah, biarlah Roh-Mu memberikan pencerahan dan pengertian sehingga mereka bukan hanya sadar akan kesalahannya, tapi juga dengan pertolongan Tuhan mereka mau dan bisa mempunyai kerendahan hati yang cukup dan hati yang begitu lembut sedemikian rupa sehingga mau bertobat dan menerima pandangan yang benar. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara tanya jawab nanti. Biarlah Engkau memimpin siapapun yang datang dalam bertanya, dan kami yang ditanya di dalam menjawab. Dan berkati sehingga acara tanya jawab itu pun bisa menambahkan kebenaran-kebenaran tertentu, bisa meluruskan apa yang disalah mengerti, bisa memperjelas apa yang kabur, menambahkan apapun yang masih kurang, dan sebagainya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Hari ini giliran saya untuk mengajukan topik. Sebelum saya membicarakan topik saya ingin menyinggung sedikit tentang doa saya, saudara ya. Kalau saya berdoa tadi supaya Tuhan menolong yang salah itu sadar dan sebagainya, bukan sedikit pun berarti bahwa saya meragukan kepercayaan saya. Seakan-akan saya menganggap pandangan Tritunggal mungkin salah. Tidak, saya tidak percaya hal itu. Saya yakin mutlak pandangan Tritunggal itu yang benar, keilahian Kristus benar dan sebagainya. Tapi saya berdoa seperti itu supaya doa itu bisa sama-sama diaminkan oleh semua orang dengan kepercayaan apapun. Ya. Jadi hanya itu saja tentang doa saya supaya jangan disalah mengerti seakan-akan saya tidak. Saya agak ragu-ragu atau bagaimana tidak. Saya tidak ragu-ragu sedikit pun. Topik yang akan saya berikan ini sebetulnya sudah pernah dibahas pada waktu khotbah saya yang pertama, dalam debat yang pertama. Dan topik yang akan saya berikan adalah penyembahan tentang Kristus. Mungkin tidak akan saya khotbahkan penuh ya, kerbet-kerbet saja ya. Pokoknya saudara ngerti poinnya. Dan penyembahan terhadap Yesus ini saya tekankan karena menurut saya ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Saya tidak percaya bahwa yang non Allah itu boleh disembah, siapapun dia adanya, manusia, malaikat atau apapun. Jadi kalau Yesus bukan Allah, kalau Yesus cuma malaikat, maka menyembah dia jelas adalah suatu dosa. Tapi dalam kitab suci kita melihat Yesus disembah banyak kali dan dia menerima sembah itu, bahkan sekaligus menerima sebutan Tuhan dan Allah pada saat-saat penyembahan. Dari kitab suci menunjukkan fakta Yesus disembah, dan saya akan berikan faktanya ya, saya akan tunjukkan ya. Dalam kitab suci banyak kasus di mana dia disembah. Pertama saya tunjukkan kasus di dunia. Matius pasal 2 ayat 12 ini kasusnya orang Majus itu ya. Yesus masih bayi, saudara. Dia sudah didatangi orang Majus dan disembah. Dan saudara, rencana penyembahan terhadap diri Yesus itu dalam diri orang Majus, seandainya Yesus bukan Allah, maka rencana itu merupakan dosa ya. Jadi seharusnya Tuhan menghukum mereka atau menghajar mereka karena niat jahat mereka. Tapi mengapa Tuhan justru memimpin mereka dengan menggunakan firman Tuhan dan imam-imam dan ahli-ahli Taurat dan juga dengan bintang sampai mereka menemukan bayi Yesus dan mereka lalu betul-betul menyembahnya. Nah, penyembahan Yesus itu yang baru dilakukan orang Majus itu merupakan suatu pembenaran atau dosa kalau Yesus bukan Allah. Tapi mereka bukan dihukum ya, tapi dipimpin oleh Tuhan melalui mimpi untuk tidak kembali pada Herodes. Jelas bahwa Allah berkenan dengan penyembahan yang mereka lakukan terhadap Yesus, dan itu menunjukkan Yesus memang adalah Allah. Lalu di sini saudara, sederetan ayat di mana Yesus itu disembah ya. Matius 8 ayat 2, orang tadi sujud menyembah dia. Matius 9 ayat 18, seorang kepala rumah ibadat menyembah dia. Matius 14 ayat 33, orang-orang yang dalam perahu menyembah dia. Matius 15:25, seorang perempuan menyembah dia. 17:14, seorang menyembah dia. Lalu Matius 20 ayat 20, anak-anak Zebedeus, ibunya dan anak-anaknya ya, sujud di hadapannya. Matius 28, 9 dan 17 juga ada orang menyembah dia. Yohanes 9:38, Lukas 24, 51, 52, banyak ya, banyak sekali penyembahan dilakukan terhadap Yesus. Dan satu yang ingin saya tekankan, tidak pernah baik Yesus maupun kitab suci menyalahkan, mengkritik, mengecam, menghukum, menghajar orang-orang yang menyembah Yesus itu. Berarti penyembahan itu dibenarkan, dan itu berarti dia adalah Allah. Poin B, saudara, kalau tadi di dunia, sekarang di surga. Di surga pun Yesus disembah. Terlihat dari Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai dengan 14. Saya tidak akan bacakan semua ya. Ayat 6 bagian yang saya garis bawahi ya. Terdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Itu pasti menunjuk pada Yesus. Lalu ayat 8 tengah-tengah, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu.
Ya. Lalu ayat yang ke-12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang telah disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Lalu ayat 13 tengah-tengah berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lalu ayat 14 bagian B, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara, anak domba itu jelas menunjuk pada Yesus, dan teks ini menunjukkan bahwa Yesus dimuliakan dan disembah di surga. Tidak mungkin ada kesalahan. Orang-orang ini masuk surga, mereka sudah disempurnakan, mereka tetap menyembah dia, menunjukkan dia adalah Allah. Lalu saudara, poin yang kedua, saya menunjukkan bahwa Yesus itu menerima penyembahan tersebut, tidak pernah menegur, mengecam, atau menolak, atau mengalihkan kepada Allah Bapaknya. Tidak, dia menerima. Padahal Matius 4 ayat 10, Yesus mengatakan kita itu cuma boleh menyembah Tuhan Allah, dan hanya pada dia saja kita itu berbakti. Jadi penyembahan berbakti hanya kepada Allah. Saudara, kalau dalam perjanjian lama ya, Matius 4 ayat 10 ini belum muncul ya, belum diucapkan oleh Yesus. Dan karena itu dalam perjanjian lama kita sering menjumpai manusia menyembah manusia. Malaikat juga disembah, nabi disembah, raja disembah, dan sebagainya. Dan dibiarkan karena Matius 4 ayat 10 belum muncul. Tapi sejak Matius 4 ayat 10 muncul, maka hal itu dilarang. Karena itu saudara, dalam Kisah Rasul 10, Petrus disembah oleh Cornelius, ditolak oleh dia. Lalu dalam Kisah Rasul 14, Paulus dan Barnabas juga, ya bukan disembah ya, tapi sebetulnya juga penyembahan. Mereka mau mempersembahkan korban untuk mereka, tiap dewa, mereka tolak. Lalu malaikat menolak sembah dari Rasul Yohanes dan mengarahkannya kepada Allah. Poin yang ketiga saudara, dari semua itu kita melihat orang yang genah, kalau dia memang bukan Allah, dia menolak penyembahan. Dalam PB ya, hanya orang brengsek, dia bukan Allah, tapi tetap mau menerima penyembahan. Saya akan tunjukkan ya, tadi yang saya bicarakan. Pertama, rasul-rasul menolak sembah ya. Kisah Rasul 10, 25 dan 26. Cornelius menyambutnya tersungkur, dia menyembah Petrus. Itu berkata apa saudara? Bangunlah, aku cuma manusia. Menolak jelas ya. Dalam Kisah Rasul 14, ini Paulus dan Barnabas ya. Ketika ayat 11 sampai 15, lalu ayat 18. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun dan sebagainya. Lalu ayat 13, maka datanglah imam Dewasius yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Nah sekarang dalam ayat 15, Petrus dan Barnabas ayat 14 mengoyakkan pakaian menunjukkan mereka senang sekali dengan tindakan itu ya. Lalu ayat 15 mereka berkata, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil dan sebagainya. Lalu ayat 18, walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Sudah mempersembahkan korban termasuk suatu ibadah, itu juga suatu penyembahan, ditolak karena mereka manusia ya. Karena poin di saudara, kalau tadi rasul, sekarang malaikat menolak sembah, berusaha mengalihkan penyembahan kepada Allah. Terjadi 2 kali ya. Wahyu 19 ayat 10a, Yohanes tersungkur di depan malaikat, menyembah malaikat. Tapi malaikat berkata apa? Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Bukan cuma ditolak, tapi dialihkan sembah itu kepada Allah. Dan terulang di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-8 dan ke-9. Saya kira tidak usah dibacakan karena mirip sekali, tapi ayatnya ada di sini. Sekarang saya tunjukkan contoh ketiga. Herodes ini orang brengsek saudara. Dia bukan Allah, diberikan penghormatan ilahi dan jelas diterima oleh dia, tapi dia dihukum mati oleh Allah. Dalam Kisah Rasul 12 ayat 20 sampai dengan 23. Saya cuma baca bagian bawahnya saja ya. Ayat 22, rakyatnya bersorak membalasnya, itu suara Allah, bukan suara manusia. Memang tidak disebutkan ya, tapi jelas bahwa dia menerima. Kalau tidak, ayat 23 nya terjadi.
ayat 23, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat pada Allah yang mati dimakan cacing-cacing. Jadi pada waktu penghormatan ilahi diberikan pada dia terima, dianggap dia tidak menghormati Allah. Seharusnya ditolak dan arahkan kepada Allah supaya Allah yang dihormati. Dia tidak melakukan itu, dia dihukum mati. Jadi saudara, rasul orang genah, bukan Allah, mereka tolak sembah. Malaikat itu genah, bukan Allah, mereka tolak sembah, arahkan kepada Allah. Herodes orang tidak genah, dia terima sembah itu dan dia dihukum mati. Padahal dia bukan Allah, dia terima, dihukum mati. Jadi saudara, kalau Yesus itu menerima sembah, cuma ada dua pilihan. Kalau memang dia bukan Allah, berarti dia orang brengsek mesti. Kurang ajar. Bukan Allah, disembah kok diterima. Setara dengan Herodes, lebih buruk. Kenapa lebih buruk? Karena dia mengajar hanya boleh menyembah Allah. Atau pilihan kedua, dia memang adalah Allah, dan karena itu dia layak menerima sembah, dan karena itu sembah itu oleh dia diterima. Hal yang keempat yang ingin saya tambahkan, saudara, kitab suci memerintahkan penyembahan terhadap Yesus. Jadi bukan cuma persoalan Yesus disembah diterima, tapi kitab suci memerintahkan penyembahan terhadap Yesus. Ibrani 1 ayat 6, ketika ia membawa pula anaknya yang suruh ke dunia, ia berkata, yaitu Allah, ya Bapak ya, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, yang aneh dengan pandangan Unitarian, mereka percaya Yesus itu bukan Allah, tapi Yesus itu malaikat. Saya tidak peduli malaikat yang mana, saudara. Tapi masuk akalkah bahwa semua malaikat disuruh menyembah malaikat, sesama malaikat? Saya pikir itu sama sekali tidak masuk akal. Ya, ini perintah firman Tuhan ya, kepada semua malaikat harus menyembah Yesus. Dia bukan malaikat jadi ya. Dia pasti adalah Allah. Mazmur 45 ayat 11. Kalau saya baca konteksnya, ini bicara tentang Yesus, saudara. Dialah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu. Sujudlah kepadanya. Jadi orang ini disuruh sujud kepada Yesus. Jadi semua ini membuktikan Yesus adalah Allah. Oke, sampai di sini pemberitaan saya. Silahkan menanggapi. Terima kasih. Saya menanggapi sedikit klarifikasi dari Pak Budi tentang doa tadi. Apakah di sini ada wartawan Gloria ya? Jadi saya setuju dengan doanya Pak Budi tadi, bahwa saya yakin beliau juga tidak ragu-ragu akan apa yang dipercayai. Tetapi saya mengaminkan juga doa itu, walaupun saya juga tidak ragu-ragu. Saya menganggap diri saya ini sebagai seorang buta yang sedang memegang gajah. Yang saya pegang sekarang adalah belalainya. Maka saya sangat yakin kalau gajah itu bentuknya bunder. Tetapi di tengah keyakinan saya itu, saya mau kasarnya rendah hati. Barangkali kalau Allah tunjukkan yang lebih benar, saya ambil, saya akan terima. Karena saya menyadari bahwa saya buta. Tetapi saya tidak ragu sedikit pun untuk mengatakan bahwa Allah itu satu, yaitu Bapa. Oke, itu klarifikasi dari saya. Lalu menanggapi Mas Ari tadi, saya ingin bertanya, apakah berarti kalau yang disembah itu berarti Allah? Artinya orang yang genah. Kalau yang disembah itu berarti Allah. Apakah harus Allah yang disembah itu? Ya, nerima benar. Nerima. Nerima belum tentu. Herodes nerima, Pak. Ini orang benar, orang genah, Pak. Kalau orang genah, kalau orang genah tapi bukan Allah. Iya. Mau enggak kira-kira? Tidak mau. Baik, saya akan membuka di dalam Kejadian 23 ayat yang ke-7. Indah, saya bilang PL belum terjadi Matius 14:10 saya katakan. Itu baru awal jawaban. Oke. Ya, jadi saya Kejadian berapa? Kejadian 23 ayat yang ke-7.
Kalau seorang dokter kasih jawaban yang gampang dulu ya. Nanti kalau sudah kasih obat yang lebih jitu gitu ya. Kejadian 23 ayat yang ke-7 silakan dibacakan. Kejadian 23 ayat yang ke-7. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri. Abraham orang genah seperti yang dibilang Pak Uli, termasuk orang genah. Jadi dia tidak dalam posisi tidak genah. Ya. 1 Samuel 20 ayat 41. 1 Samuel 20 ayat 41. Tadi dikatakan apakah menerima? Ya. 1 Samuel 20 ayat 41. 1 Samuel 20 ayat 41. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit itu, sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman, bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Daud menerima sembah. 1 Samuel 24 ayat 9. 1 Samuel 24 ayat 9. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Daud orang yang genah itu menyembah bukan kepada Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, saya tidak mengerti bagaimana Pak Budi bisa membuat ukuran batasan mulai ini menyembah jadi tidak boleh itu. Dari mana ukuran itu? Ya. Padahal ini baru satu jawaban mendasar. Ya, orang-orang genah ini menyembah dan menerima sembah. Kalau menyembah itu ukurannya Allah atau disebut Allah, maka orang-orang yang genah ini dia sudah tidak genah, saudara. Ini yang pertama dulu, obat yang ringan dulu. Silakan Bapak. Ya, saya ingin menambahkan. Tadi Pak Budi mengatakan karena muncul Matius 4 ayat 10, baru ada kata-kata Yesus jangan menyembah atau sembahlah Tuhan Allahmu. Ya, tadi ada kata-kata seperti itu ya. Jadi karena Matius 10, sesudah ini atau sebelum ini tidak masalah orang menyembah ini dan ini, tadi Pak Budi bilang gitu. Tapi di Alkitab Perjanjian Baru ada kata-kata seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Coba baca Ulangan 6 ayat 13. Ulangan 6 ayat 13. Perjanjian lama atau maksudnya? Ya, Perjanjian Lama, sorry ya. Di dalam Perjanjian Lama. Ulangan 6 ayat 13. Tolong dibacakan. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Yahweh Allahmu, dan kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya engkau harus bersumpah. Dan bahkan di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ya, Keluaran 20 tentang 10 hukum yang ketiga, itu jelas dikatakan. Coba kita baca Ulangan pasal yang ke-20 ayat 4 sampai Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Hukum kedua atau ketiga? Hukum kedua ini. Keluaran 20. Kedua ya, Pak ya. Bentar, coba. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab akulah Yahweh Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ayat ini adalah mengartikan bahwa hanya kepada Allah Yahweh sajalah engkau apa? Beribadah dan menyembah. Jadi Yesus berbicara di dalam Matius 4 ayat yang ke-10, itu Yesus mengutip dari Perjanjian apa? Lama. Bukan kemudian itu muncul pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, tidak. Jadi sangatlah salah kalau seandainya tadi dikatakan bahwa Yesus berkata seperti itu karena di dalam Perjanjian Lama belum ada. Ada di dalam Perjanjian Lama hal ini. Itu tanggapan saya. Ya, kalau dicatat wartawan Gloria, ya, ini sangat jelas sekali
Batasannya sangat jelas kan. Jadi di dalam perjanjian baru ada. Pak tadi Pak Budi katakan sebelum itu tidak ada. Jadi jelas ada. Perjanjian lama. Bagaimana? Perjanjian Saudara lama. keliru untuk perjanjian lama. Ada Pak Budi tadi yang ngomong. Nah, tadi saudara ngomong ya saudara. Ya maksudnya itu ya. Maksudnya apa? Oke. Tolong bicara. Ini wartawannya Gloria ada apa enggak ada ya? Hah? Iya, Biasanya yang hijau. hadir, cuma hari ini tidak hadir saya kira. Oh ada wartawan Gloria Pak ya? Biasanya ada. Oh ini tidak ada Pak ya? Saya kok tidak lihat datanya. Ya berarti gampang saja nengerinya. Kalau tidak ada berarti di edisi berikutnya tidak akan keluar ini. Bisa. Kalau dia datang ke saya minta rekaman ya. Ya. Saudara kalau nyebutkan selalu terlalu cepat. Oke, selesai. Itu baru awal Pak. Lah ya, sekarang kembali ke saya. Oke. Kalau yang saudara dulu katakan, saya sudah ngomong loh, itu PL kok. Itu sudah tidak relevan ya. Jadi saya tadi katakan dalam PL memang banyak penyembahan orang terhadap orang. Dan itu tidak dipermasalahkan karena Matius 4 ayat 10 itu belum diucapkan oleh Yesus. Jadi 3 ayat yang diberikan oleh Pak Nono ini saya pikir sama sekali tidak cocok karena semuanya PL. Nah, saya lebih tertarik dengan menjelaskan apa yang diberikan oleh Pak Joko. Saya kira yang dikatakan oleh Pak Joko memang benar. Karena memang Matius 4 ayat 10 itu memang boleh dikatakan dikutip dari Ulangan 6 ayat 13 ya. Kalau yang Keluaran 20 ayat 4 dan 5 saya kira tidak relevan karena itu melarang penyembahan patung. Ya, jadi itu berbeda sama sekali. Tapi kalau Ulangan 6 ayat 13 memang dari footnote Alkitab juga kelihatan bahwa Matius 4 ayat 10 itu dikutip dari Ulangan 6 ayat 13. Nah, sekarang saya ajak saudara membandingkan ya. Apa sih bedanya sebetulnya Matius 4 ayat 10 dan Ulangan 6 ayat 13? Saya akan tunjukkan di sini saudara. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada kata hanya, perhatikan. Nah sekarang lihat Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ada kata hanya apa enggak saudara? Ada kata hanya? Yang Ulangan 6 ayat 13 ada enggak? Ulangan 6 ayat 13 enggak ada kata hanya ya. Matius 4 ayat 10 ada kata hanya, tapi Ulangan 6 ayat 13 tidak ada kata hanya. Bentar ya. Jadi saya akan jelaskan di sini saudara ya. Matius 4 ayat 10 memang dikutip dari Ulangan 6 ayat 13. Tapi dalam Ulangan 6 13 tidak ada kata hanya. Dalam Matius 4 ayat 10 ada. Nah, saya berikan catatan saudara ya. Tadi saya diumumkan handphone harus mati ya. Dalam terjemahan NIV, Ulangan 6 13 mengandung kata only atau hanya. Kalau Indonesia tidak ada ya. Tapi kalau dalam NIV ada. Tapi sebetulnya kata itu tidak ada dalam Ibrani-nya. Bisa dibuktikan dalam bahasa Ibrani-nya. Ya, saya berikan terjemahan NIV. Ada kata only. Layani sembahlah Dia saja. Ya, tapi sebetulnya tidak ada. Dalam NASB juga diberi kata only, tapi kata itu dicetak dengan huruf miring dalam NASB untuk menunjukkan kata itu tidak ada di dalam bahasa aslinya.
Nah, dalam versi King James dan RSV tidak ada kata hanya. Dan secara hurfiah ini terjemahannya benar. Tidak ada kata hanya dalam Ulangan 6:13. Jadi kalau misalnya tidak percaya saya, tolong tunjukkan bahasa Ibrani-nya hanya di mana. Ya, saya jamin tidak ada. Saya sudah memeriksa. Jadi saudara, dalam Ulangan 6:13 sebetulnya tidak ada kata hanya. Tapi pada waktu Yesus mengutipnya dalam Matius 4 ayat 10, dia memberikan kata hanya itu secara eksplisit. Mengapa saudara? Apa dia nambahin? Sebetulnya tidak. Dalam Ulangan 6:13 kata hanya itu ada sebetulnya, tapi secara implisit. Kalau bangsa Israel diperintahkan untuk takut kepada Yahweh, untuk beribadah kepada Yahweh, dan untuk bersumpah demi nama Yahweh, maka itu jelas artinya hanya kepada Yahweh. Karena apa? Karena Yahwehnya cuma satu. Jadi sebetulnya kata itu hurufnya tidak ada, tapi implisit kata itu ada. Nah, pada waktu Yesus mengutip, apa yang tadinya implisit oleh dia dijadikan eksplisit, dikeluarkan kata hanya untuk memperjelas, ya. Nah, dalam Ulangan 6 ayat 13 kata hanyanya belum ada, cuma ada implisit, sehingga orang pada orang yang orang dan sebagainya itu katakanlah masih ditoleransi. Jadi tidak, ya salah sintonya salah, tapi masih ditoleransi karena kata hanya tidak ada. Tapi setelah Matius 4 ayat 10 keluar, kata hanya itu muncul dalam toleransi. Karena itu sudah implisit, tidak bisa orang salah mengerti. Jadi sejak itu, kalau ada orang sembah orang, maka itu disalahkan. Yang menyembah salah, yang disembah, kalau dia mau menerima padanya bukan Allah, dia juga disalahkan. Oke, itu jawaban saya. Saya kembalikan. Agak heran saya mendengar penjelasan seperti ini. Setahu saya, dosa itu dosa. Ya, ada dulu dosa, sekarang tidak, dulu tidak, sekarang dosa. Setahu saya kalau menyembah itu berdosa, maka kapanpun perjanjian lama, perjanjian baru ya dosa. Tidak ada perubahan dari dulu berdosa, sekarang setelah dulu diperbolehkan, sekarang tidak diperbolehkan. Saya rasa saya tidak bisa menerima itu. Saya ingin membalas dengan Yohanes 4 ayat 23. Saya akan menunjukkan kepada saudara ayat yang kalau sudah ikuti pertemuan beberapa kali, Noho itu sudah tidak punya arti lain lagi, tegas ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi kalau toh sekiranya saya tidak bisa menjelaskan dengan gamblang, barangkali saya lebih di posisi ini. Saya ingin menjadi penyembah benar yang dikehendaki oleh Bapa, karena saya menyembah Bapa. Yang pertama. Yang kedua, kalau diperiksa, maka kata-kata menyembah yang ditujukan kepada Yesus adalah proskuneo. Yesus sendiri mengatakan ketika dicobai oleh setan, kamu harus menyembah Allah dan hanya kepadanya engkau berbakti. Tadi sudah dibuka di sana. Kamu harus proskuneo kepada Allah dan hanya kepadanya engkau latru. Saya lebih pilih mengikut Yesus. Ya, kalau diperagakan Yesus dicobai, tidak mungkin kamu harus menyembah Allah. Saya rasa tidak begitu. Kamu harus menyembah Allah dan hanya kepadanya engkau berbakti. Saya lebih pilih mengikut Yesus. Jadi, kalau dikatakan sebagai proskuneo, maka memang ada banyak. Ada beberapa
tidak hanya kepada Yesus, tetapi juga kepada yang lain digunakan kata proskuneo. Lalu ada argumen, itu kan Yesus sebagai manusia. Kalau saya mengikuti kata Yesus, apapun kapasitasnya, apa saya salah? Kalau Yesus mengatakan waktu dia jadi manusia, kamu harus menyembah dia, lalu saya ikut, apakah saya salah? Jadi itu adalah pembanding, barangkali bisa membuka jalan pikiran saudara. Walaupun sekiranya penjelasan ini kurang jelas, tapi kembali bacalah sendiri Alkitab. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa. Yesus pun mengatakan itu, engkau harus menyembah Allah dan hanya kepadanya engkau berbakti. Baik, saya akan tambah sedikit yang perlu ditekankan. Mungkin kalau ada wartawan Gloria di Matius 4 ayat 10 tadi, ya, yang akan saya tekankan adalah dalam bahasa Indonesia ini tulis, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus proskuneo Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau latro. Jadi berbakti ini beda maknanya dengan kata menyembah dalam arti proskuneo. Ini yang harus digarisbawahi. Maka di dalam Ibrani 1 ayat 6 dikatakan malaikat-malaikat menghormat atau proskuneo pada Yesus. It's okay, that's right brother. Memang Yesus diproskuneo, dihormati, tapi bukan dilatru. Baik, mungkin rekan saya Pak Nono menambah. Sudah? Pak Nono bicara. Nanti kebanyakan Dikit-dikit dulu aja. Saya tidak ngerti yang Pak Benny bicarakan dengan Yohanes 4 ayat 23 itu apa tujuannya. Saya tidak ngerti saya. Bisa diulang bagian itu tahu aja. Yohanes 4 ayat 23 nya tadi. Saya rasa sangat jelas ya. Nah, kata yang tadi dikatakan itu apa? Yang mana? Yohanes 4 ayat 23 dia mengatakan kata dalam apa bahasa Inggrisnya apa? Apa? Proskuneo. Meloho, maksudnya meloho itu jelas bahasa Jawa Pak. Meloho itu. Oh, saya kira ngomong bahasa Yunani. Bukan begini Pak. Kata Jadi maksudnya ya seperti itu, pokoknya nyembah Bapak itu saja. Menyembah benar menyembah Bapak. Menyembah yang benar itu nyembah Bapak, bukan menyembah yang lain. Lah, kan menentang diri saudara sendiri kan? Katanya tadi kalau nyembah yang lain boleh, kalau nyembah kalau berbakti tidak boleh. Karena saudara bilang nyembah hanya Bapak. Saudara ngantem diri sendiri. Maksud Pak Budi kan, mungkin tadi lagi Bahasa filosofi mereka Nah, ya. Coba Mereka berdua Pak Budi membicarakan- jawab dulu pertanyaan ini, jangan balik bertanya. Loh, justru saya jawab dengan serangan balik. Karena dua saudara tadi mengatakan dibedakan antara proskuneo artinya menyembah dan latrio artinya berbakti. Ya. Menyembah Dan juga. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia dituliskan menyembah. yang mana? Dua-duanya diterjemahkan menyembah. Tetapi Mana ada bedanya. bisa terjemahan Indonesia satu berbakti, satu menyembah. Untuk ayat ini Mas. Untuk ayat Iya, mana mana tapi dulu. begini Pak, jangan pura-pura tidak tahu Pak ya. Loh, saudara jangan pura-pura tidak tahu ya, pura-pura tidak tahu saudara tidak. Proskuneo itu coba buka, digunakan beberapa puluh kali di dalam Alkitab. Saya tahu, saya sudah memeriksa, tidak usah bilangin saya. Saya sekarang giliran saya nyerang sekarang. Proskuneo tadi dikatakan menyembah. Yang di sana berkata demikian. Itu boleh kepada yang non Allah. Ya, latrio itu yang berbakti, itu yang hanya kepada Allah. Tapi ayat yang nanti dulu saudara belum waktunya ngomong. Klarifikasi dulu. 4 ayat 23, saudara kutip menyembahnya harus kepada Bapa. Tuh berulang sendiri lah. Salah, Pak Budi klarifikasinya dulu. Proskuneo itu bisa dikenakan entah itu kepada orang atau kepada Allah. Tetapi latru hanya kepada Allah. Tapi Benny mengatakan Yohanes 4:23 itu hanya menyembah Bapa, saya ikut Yesus katanya dia. Iya. Ya, menyembah loh. Menyembah hanya Bapa. Latru ataupun proskuneo di dalam bahasa Indonesia itu banyak diartikan sama, yaitu menyembah. Proskuneo menyembah. Ya. Latro itu yang diterjemahkan berbakti atau beribadah. Di ayat yang 4 ini tadi memang dibedakan, tapi di ayat lain Coba tunjukkan.
Nek mana? Menyembah. Begini ya. Di samping kita menyoroti Yunani ya, tidak usah menyoroti Indonesia nya, terjemahan bisa salah. Oke, ini saya ketemu. Oke, itu saya wawancara ya. Tadi saudara tidak melihat. Saya jawab Pak, Contohnya ada Pak. Kata proskuneo itu ada di dalam Matius 4 ayat 10. Ya, tolong dibacakan. Oh ya, Matius 4 ayat 10 ya ayat apa? Matius 8 ayat 2. Matius 8 ayat 2. Ya. Matius 8 ayat 2, Matius 9 ayat 18. Matius 8 ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata. Itu menyembah itu proskuneo. Iya. Ya. Matius 9 ayat 16. Berapa? Saya sudah tahu ayat 18. Loh, ya ini Pak, beritanya kan ini kan? Bukan. Nanti dulu, nanti. Saudara ini pura-pura. Matius 9 ayat 18. Matius 9 Ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia. Yohanes 4 ayat 20. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Yohanes 4 ayat 21. Saya akan cari sampai ketemu. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Atau begini. Kalau seandainya ketemu bahwa saya akan cari sampai dapat bahwa proskuneo itu tidak diartikan menyembah, bagaimana Pak? Karena gini ya, Jawab dulu Pak. Bagaimana kalau saya bisa menemukan bahwa memungkinkan itu, tetapi belum tentu ada, itu pertama. Kedua, kalau ada bagaimana? Yohanes 4 ayat 23, kita tidak bicarakan apa ya? Kita membicarakan Yohanes 4 ayat 23 yang saudara gunakan, itu menggunakan proskuneo. Ya, ini Pak, saya akan klarifikasi. Yohanes 4 ayat yang keberapa? 23. Di situ menggunakan kata apa? Proskuneo. Ada Iya. kata-kata selanjutnya. Coba baca kalimat selanjutnya. Apa? Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, roh dan kebenaran ini Pak, beda hanya sekedar orang menghormati saja. Beda. Roh dan kebenaran ini maksudnya yang dimaksud oleh Yesus adalah seluruh jiwa, pikiran, akal, budi. Dengan kekuatan itu adalah roh dan kebenaran. Tapi penyembahan kepada orang Yesus disembah itu bukan dengan roh dan kebenaran, tetapi itu adalah menghormat kepada Yesus. Hanya ada benar atau salah. Ya, kalau tidak kepada Allah, ya namanya salah. Kalau ini benar, menyembah Bapa. Saudara itu bertentangan diri sendiri, tidak mau ngakui tapi. Ya sempat ayat 23 itu proskuneo, dan itu saudara Pak Benny tekankan itu hanya kepada Bapak. Tapi yang di sana tadi mengatakan proskuneo boleh kepada non Allah, latreo hanya kepada Allah. Berarti saudara tetap tidak. Sudah, Pak Budi salah ya. Saya pun sependapat ya. Nanti bisa diperiksa di video ya kalau ada rekamannya. Proskuneo itu bukan hanya kepada Allah, tetapi boleh kepada yang lain. Kalau latruo itu hanya kepada Allah. Tetapi kalau saya suruh memilih, maka saya lebih memilih proskuneo kepada Bapa. Karena itu yang Alkitab katakan. Cukup jelas begitu? Saya tadi juga melihat sempat dikutip statementnya Pak Benny di sini tentang proskuneo dan latruo. Ya. Saya rasa Pak Budi menuliskan itu berdasarkan kesimpulan setelah mendengar Pak Benny berbicara. Kesimpulannya bisa seperti itu kok, sekarang bisa punya pengertian lain. Saya dan saya. Kesimpulannya apa sih? Coba dicek tadi ya Pak Benny ngomong latruo dan proskuneo. Sudah diketik tadi. Tadi sempat saya baca. Jadi proskuneo itu bisa dikenakan baik. Bagaimana? Bukan. Ada tadi pertama saya datang ada. Menurut Pak Benny dan sebagainya itu jelas ditulis oleh timnya Pak Budi. Ya. Ada tadi. Ya, tadi jelas sebenarnya Pak Budi bisa nulis, sebenarnya sudah menangkap maksudnya Pak Benny itu seperti itu. Ini saya tulis berdasarkan debat yang ketiga. Pak Benny memang sudah ngomong itu. Nah, yang justru itu. Loh, ini ya, saya dalam debat ketiga. Benny mengatakan Matius 4 ayat 10 bedakan kata menyembah proskuneo dan berbakti latreo. Kata menyembah proskuneo bisa boleh diterapkan pada Allah ataupun non Allah. Kata berbakti latreo hanya boleh
untuk Allah kita kan saja. tadi seperti Loh, itu. tapi justru itu kata-kata tadi mengutip Yohanes 4 ayat 23, nobro ini. Kenapa lu bro? Loh, katanya menyembahnya kepada Bapa. Allah Menurut ayat 23. digunakan kepada proskuneo. Kepada Allah bisa dipakai kata proskuneo, jelas sekali kan? Lalu tujuannya tadi mengutip Yohanes 4 ayat 23 apa? Pak Pendeta, saya ulang lagi, Pak. Ayat itu mengatakan penyembah-penyembah benar. Tadi saudara tidak ngomong benar. Pertamanya saudara Saya ngomong baca benar. ayat itu. Tadinya saya mempersoalkan tadinya dulu. Biar Tadinya saya saudara jelaskan. ngomong apa? Coba saya jelaskan sekali lagi, Pak. Kalau saya suruh milih, saya lebih pilih proskuneo kepada Bapa. Karena di ayat itu dikatakan penyembah-penyembah benar itu proskuneo kepada Bapa. Nah iya, berarti proskuneo kepada Bapak toh? Iya, kalau saya pilih iya. Kepada Bapak toh? Iya. Nah ya sudah. Kenapa tidak ngaku? Yang sana bilang proskuneo boleh kepada nama Allah. Saya juga bilang proskuneo itu boleh kepada Bapa, boleh kepada Yesus, boleh kepada majikan. Membias. Yang hanya kepada Bapa itu latruo. Catat baik-baik. Yang hanya kepada Bapa itu latruo. Lalu gunanya apa saudara ngutip Yohanes 4 ayat 23 tadi? Tidak ada juntrungannya lah. Ada dong, Pak. Itu yang Bapak kehendaki. Oke, tidak apa-apa. Sekarang saya jawab ya. Jadi gini Pak, maksudnya saya bisa menangkap apa yang dikatakan. Jadi sekalipun Yesus itu disembah oleh murid-muridnya, ya disembah oleh murid-muridnya siapapun orang Samaria dan lain sebagainya, itu bukan berarti bahwa Yesus itu Allah Pak. Gitu loh. Maksudnya seperti itu bukan berarti bahwa Yesus itu Allah. Karena yang dimaksud dengan menyembah di sini adalah kata apa? Proskuneo, bukan latruo. Kalau latruo itu hanya kepada Allah. Dan Yesus tidak pernah dilatruo oleh siapapun. Ini loh. Ya, saya tambahkan juga. Saya rasa TK tidak tamat ya kalau membaca itu aja nggak jelas ya. Ya kalau seperti ini dibilang bias itu TK aja nggak tamat itu. Jadi proskuneo sekali lagi bisa dialamatkan entah itu kepada Allah, entah itu kepada siapa saja termasuk pada Yesus. Oke. Latruo. Yang tadi ada beda. Ya. Ya, oke ya. Sekarang saya jawab ya. Sekarang pertama jawaban orang lihat nomor A ini ya. Roma 1 ayat 25 ini ada pengecaman terhadap tindakan menyembah maupun berbakti kepada makhluk ciptaan. Ya. Roma 1 ayat 25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Dalam King James diterjemahkan worship and serve, menyembah dan melayani atau beribadah. Nah, kata pertama worship, menyembah, diterjemahkan dari kata Yunani estebastesan. Kata kedua serve dari kata Yunani elatrusan. Ini berasal dari kata Yunani latruo tadi. Kata estebastesan berasal dari kata sebastomai yang artinya to worship atau to show reference to, menyembah atau menunjukkan hormat atau takut kepada. Ya. Jadi sebetulnya kata estebastesan tidak terlalu berbeda dengan proskuneo. Ya, tapi dua-duanya dilarang di sini terhadap makhluk penciptaan. Ya, hanya boleh kepada pencipta, tidak boleh kepada makhluk ciptaan. Jadi ini poin yang pertama. Sekarang poin. Jadi proskuneo tadi hanya boleh kepada pencipta ya, Pak? Maksudnya gitu. Iya. Lalu sekarang jawaban saya kedua, poin D di sini, saudara. Dalam Ulangan 6 ayat 13 itu ada 3 kata kerja ya. Sedangkan dalam Matius 4 ayat 10 cuma ada 2 kata kerja. Ya. Jadi nanti kita akan lihat lagi ayatnya di bawah ya. Jadi ada 3 kata kerja. Kalau Ulangan 6 13, kalau Matius 4 ayat 10 2 kata kerja. Jadi Ulangan 6 13 itu suruh takut ya. Lalu suruh ini ayatnya ya, takut, lalu harus beribadah, lalu bersumpah demi namanya. Ya, itu 3 yang dibicarakan ya. Dalam Matius 4 ayat 10 cuma menyembah dan berbakti. Saya percaya yang berbakti itu sama dengan beribadah ya. Lalu menyembah ini muncul dari mana, saudara ya? Nah, saudara, ada 2 pandangan ya. Ada yang mengatakan bahwa rasa takut dalam Ulangan 6 13 itu terjemahkan dari
worship, diterjemahkan worship atau menyembah, proskuneo dalam Septuaginta. Septuaginta itu PR yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Tapi menambahkan bahwa ada manusia Septuaginta yang tetap menggunakan takut. Juga Matthew pun menganggap bahwa pada waktu Yesus menggunakan istilah menyembah dalam Matius 4:10, dia mengambil dari kata takut dalam Ulangan 6:13. Ya, kata fear, takut itu bisa diterjemahkan reverence, takut dan hormat. Kalau orang punya rasa takut dan hormat pada Allah, dia akan menyembah atau worship Allah itu. Ya, kalau memang takut itu diubah menjadi worship atau menyembah, maka jelas bahwa kata hanya yang digunakan Yesus berlaku itu dua-dua. Ya. Lalu kemungkinan lain, saudara, Yesus cuma menekankan satu kata kerja saja ya. Kata beribadah itu saja yang ditekankan. Kata takut dan bersumpah demi nama Yahweh itu tidak dibahas ya. Hanya kata beribadah. Kalau memang demikian, saudara, maka dua kata kerja, yaitu menyembah, proskuneo, dan berbakti latro dalam Matius 4:10 berasal dari satu kata, yaitu beribadah dalam Ulangan 6:13 ya. Jadi cuma satu kata beribadah yang disoroti, yang takut tidak disoroti, bersumpah tidak disoroti. Dari satu kata dipecah menjadi dua, menyembah dan berbakti. Nah, kalau kedua kata kerja itu diartikan berbeda seperti yang dikatakan oleh mereka, berarti Yesus mengutip Ulangan 6:13 itu dengan mengubah arti ayat. Yesus menggunakan satu kata kerja, mengubah satu kata kerja menjadi dua kata kerja, jelas membuktikan dia memasukkan kedua kata kerja dalam arti yang sama, atau kata yang satu mempunyai arti mencakup kata yang kedua. Ini seperti yang dikatakan oleh Wycliffe Bible Commentary, menggandengkan penyembahan dan ibadah dalam jawaban Yesus dari Ulangan 6:13 merupakan sesuatu yang penting atau berarti, karena yang satu mencakup atau melibatkan yang lain. Bagi Kristus untuk pembungkuk di hadapan iblis atau setan berarti mengakui ketuhanan dari iblis atau setan ya. Dan bahwa dua kata ini erat sekali ya, menyembah dan beribadah atau berbakti itu erat sekali. Saya akan tunjukkan dukungan kitab sucinya, saudara ya. Mari kita lihat ayat ini, saudara. Ulangan 29 ayat 26. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah padanya, digandengkannya. Lalu dalam ayat di bawahnya ya, ibadah, menyembah, berbakti, mempersembahkan korban, 4 hal itu kayaknya dicampur aduk gitu ya. Setidaknya berhubungan sangat erat. Mungkin tidak sama arti, tapi berhubungan sangat erat. 2 Raja 17, 35-36. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka, jangan berbakti pada Allah lain, jangan sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya, jangan mempersembahkan korban kepadanya. Lalu pada bagian akhir dari ayat 6, kamu harus berbakti kepadanya lah, kamu harus berbakti pada Tuhan ya. Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Jadi istilah-istilah itu jelas sangat dekat hubungannya satu sama lain. Lalu ayat-ayat di bawah ini, saudara, mengidentikan menyembah dan beribadah kelihatannya ya. 2 Raja 10:23. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rehab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia pada orang-orang penyembah Baal di situ, periksalah dan lihatlah supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba Tuhan melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal. Jadi penyembah Baal dan beribadah kepada Baal itu tidak dibedakan. 2 Raja 21:21. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu, sambil beribadah pada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah pada mereka. Ya, jadi beribadah, menyembah itu tidak terlalu dibedakan di dalam ayat-ayat itu ya. Banyak sekali ayat-ayat semacam demikian. Dan poin E, dalam ayat-ayat PL yang lain banyak sekali ya, secara eksplisit dilarang menyembah dan beribadah kepada Allah lain atau berhala, dan diharuskan menyembah cuma Yahweh ya. Jadi Keluaran 25 tadi yang sudah dikutip ya, jangan sujud menyembah padanya atau beribadah padanya. Ayatnya banyak ya, saya tidak akan berikan semua. Keluaran 23:24, jangan engkau sujud menyembah pada Allah mereka atau beribadah padanya. Ya, banyak saudara. Lihat, banyak sekali. Jadi jelas bahwa menyembah atau menyembah dan beribadah itu nggak bisa terlalu dibedakan ya. Yang satu boleh untuk Allah dan sebagainya, itu sama sekali tidak memungkinkan.
Sekarang saya berikan poin yang selanjutnya, saudara. Dalam ayat-ayat di mana Yesus disembah, itu digunakan kata Yunani proskuneo ya. Juga malaikat disuruh menyembah Yesus, itu pakai kata proskuneo. Sekarang saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara ya, apa sebetulnya sih arti dari kata proskuneo itu apa artinya. Sekarang poin yang nomor 1 diperhatikan ya. Saya ambil dari kata-kata seorang bernama W.E. Fine. Dia mengatakan proskuneo, melakukan penghormatan, menghormat kepada, dalam kurung, dari dua kata Yunani. Pros artinya kepada atau terhadap, dan kuneo artinya mencium. Adalah kata yang paling sering diterjemahkan menyembah. Jadi mencium kepada, itu sebetulnya artinya kata proskuneo. Mengapa saudara kok mencium, apa urusannya dengan menyembah? Karena dalam penyembahan berhala saudara, itu ada tindakan mencium, ya, mencium patung dan sebagainya itu ada. Coba perhatikan ini, 1 Raja 19 ayat 18. Tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya. Hosea 13 ayat 2. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat bagian patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Ya, ini patung pasti ya, mencium. Itu penyembahan berhala. Ayat 31, ayat 26-28. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar, dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim dan sebagainya. Jadi ketika teks ini menunjukkan dalam suatu ibadah atau penyembahan memang ada tindakan mencium. Tapi ternyata hal itu diperintahkan untuk dilakukan terhadap Yesus. Sudah perhatikan Mazmur 2 ayat 11 dan 12. Cuma silakan, ayat ini terjemahannya ngawur saudara ya. Beribadahlah pada Tuhan dan ciumlah kakinya. Oh, dari mana muncul kakinya ya? Tapi itu terjemahan Indonesia, dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan dan sebagainya. Perhatikan terjemahan dari King James saudara. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son. Ciumlah anak. Terjemahan NIV juga. Kiss the Son.